Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Ya. Memang begini ya, jadi agama ini mudah. Allah menjadikan agama ini mudah. Tapi berat. Nah ini ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bisa menggambarkan. Andai kata agama itu sulit, sedangkan yang dinamakan orang beragama itu ya begitulah, sedikit sekali sudah. Coba bagaimana itu, tentu akan. Sedangkan agama yang mudah, yang dimudahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Rasulullah, itu saja sulitnya bukan main ya. Mengajakkan, cobalah Rasul-Rasul itu, coba ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah pernah tuh mendengar ya. Nabi Nuh berapa ratus tahun cuma dapat orang 100 ya Pak. Siapa yang tidak? Coba andai kata Nabi Nuh itu kasarnya itu jengkel, kira-kira pantas enggak itu? Ngajak-ajak 900 tahun atau tidak 900, pokoknya 800 tahun ya. Memang Nabi Nuh diutus oleh Allah selama 950 tahun. Tapi kan pernah itu Nabi Nuh itu seolah-olah mohon kepada Allah, ya Allah, sudahlah, habiskan sajalah orang-orang yang berdurhaka. Kenapa? Karena Nabi Nuh cuma dapat 100 orang. Allah tahu itu ya, sudahlah Nuh, sudah, buatlah perahu sajalah. Buat perahu. Buat perahu yang kira-kira cuma muat untuk orang 100 itu. Yang membuat siapa? Yang membuat Nabi Nuh, yang selama ini bukan jadi tukang, tapi oleh Allah diperintahkan buat perahu, dibantu oleh kaum-kaumnya yang cuma 100 itu. Coba kalau Nabi Yunus sampai putus asa, walaupun sesungguhnya tidak dikehendaki oleh Allah, sampai dimakan oleh ikan non itu ya, ikan hut itu juga karena apa? Ya kasarnya kan karena jengkelnya. Nabi Ibrahim sampai pergi dari Kan'an, tempat yang makmur yang begitu, ditinggalkan terus pergi ke tempat yang tandus di Mekah. Kenapa ya? Karena itu. Sampai Nabi Ibrahim dibakar, coba. Siapa yang? Oleh karena itu, kalau ada orang kok ya seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Memang yang dinamakan neraka itu kanan kirinya itu yang enak-enak, yang serba menginginkan begitu ya. Ya coba siapa yang tidak senang kamu ya, artinya kalau dituruti ya, siapa yang tidak senang melihat wanita masih muda
tidak pakai pakaian yang lengkap, nari-nari, jingkrak-jingkrak sana sini, ketawa-ketawa. Siapa ya? Siapa yang tidak tergiur itu siapa? Cobalah. Loh, kalau yang nyanyi itu perempuan yang sudah umur 95 begitu ya. Nah, mungkin kalau tidak tergiur. Tapi ini enggak. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara ya. Maka seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, huffatin nar bisyahawat. Memang yang nama neraka itu kelilingnya itu semua yang serba menggiurkan itu. Maksiat-maksiat yang begitu ya. Ya, jual jawil dengan yang haram-haram ya. Mabuk-mabukan ya. Coret-coret begitu. Itu yang menjadi kesenangannya yang begitu-begitu itu. Sebaliknya wahuffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi oleh semua yang serba membencikannya. Ya orang tidak senang tuh, nafsu tidak senang. Disuruh puasa ya. Oh, ada makanan macam-macam begitu ada. Sekarang ini ada pizza yang harganya 25.000 yang begitu ya. Dan lalu minum-minuman yang segar yang mabukkan begitu. Siapa yang tidak senang begitu? Perempuan-perempuan yang cantik-cantik dibilangkan yang muda-muda nyanyi ini nyanyi itu. Hatimu di hatiku, hatiku di hatimu. Siapa yang tidak senang? Ini wahuffatil jannatu bil makari. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang nafsu tidak setuju. Itu orang-orang yang sengsara, orang yang miskin-miskin disuruh nolong. Itu laki-laki yang itu yang anak-anak yang yatim-yatim disuruh nolong, disuruh memperbaiki. Ini yang berat itu. Padahal di sana rame-rame, gembira-gembira, hura-hura ya ada. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, marilah kita selalu mohon kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau belokkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah. Karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmah, innaka antal wahhab. Engkaulah yang maha pemberi. Memang yang enak itu ya yang rame-rame yang begitu ya. Yang maksiat-maksiat itu. Coba bagaimana ya pemerintah negara kita itu kan ingin sekali bagaimana supaya kehidupan itu ya yang sederhana. Sampai-sampai ya ada perintah supaya menteri-menteri kalau mempunyai pekerjaan, mempunyai apa hajat-hajat, kalau sampai berlebih-lebihan laporkan. Nah ini karena memang ya ini tanggung jawab mereka ya. Sebab kalau bapak-bapak yang jadi menteri-menteri itu lalu berbuat semaunya, ya bagaimana rakyat nanti? Siapa yang harus dicontoh itu? Padahal biasanya kan rakyat itu yang dicontoh justru yang besar-besar itu. An-nasu yadinu dina mulukihim. Memang manusia itu biasanya mengikuti agama daripada orang-orang mereka yang kuasa-kuasa itu. Ya. Kalau presidennya berlebih-lebihan,
Wakil presiden kita cuma ya hose-hose berlebih-lebihan. Makan sini, makan situ, tidak memikirkan yang kecil-kecil. Kalau menteri-menteri itu berlebih-lebihannya, sedikit-sedikit mengadakan ini yang rame-rame serba. Coba lalu bagaimana umat kita manusia, yang awam-awam itu bagaimana? Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, maka ya kita harus bisa membedakan antara orang-orang yang ahlil haq, yang artinya yang benar, dengan yang dikatakan ahlil batil itu harus kita bisa bedakan. Barang siapa yang mengenal hakikat kauniyah, keadaan yang benar, bukan hakikat diniyah, berarti dia telah menyamakan macam-macam yang berbeda, yang benar-benar telah dibedakan oleh Allah itu, sehingga bersamaan ini meningkat kepada menyamakan antara Allah dengan berhala, seperti firman Allah. Nah ini yang tidak betul. Ta'allah in kunna lafi dhalalim mubin idzan nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sungguh kami berada di dalam kesesatan yang nyata, karena kami mempersamakan kamu iblis dengan Allah. Kalau sampai begitu ya itu saja. Iblis kok malah dikatakan wah itu paling tauhid apa ya? Berbahaya ini nanti. Iblis kok disamakan dengan Allah. Idzan nusawwikum birabbil alamin. Kami mempersamakan kamu hai iblis birabbil alamin, dengan Tuhan seluruh alam semesta. Bahkan meningkat kepada mempersamakan Allah dengan segala makhluk, menjadikan peribadatan dan ketaatan yang semestinya menjadi hak Allah itu kepada setiap makhluk. Wah ini berbahaya ini kalau sudah, karena mereka menjadikan Allah sebagai makhluk. Ini adalah kekufuran yang paling besar terhadap Allah. Kekufuran mereka itu sampai meningkat, tidak mengakui dirinya itu sebagai hamba Allah, baik dalam arti sebagai hamba maupun sebagai pengabdi, karena mereka menganggap dirinya itulah yang paling benar, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh ketua-ketua mereka. Ya katakanlah umpamanya ya apa itu dinamakan ya apa ya Ibnul Arabi apa gitu ya, sampai dikatakan mereka itu adalah golongan ateis lainnya. Mereka itu beranggapan dirinya itu abid, yang ma'bud ya, yang menyembah tapi juga yang disembah. Nah, ini kan ya Masya Allah, ini kata Ibnu Taimiyah mensinyalir ada orang-orang yang sampai begitu, menyamakan dirinya dengan Allah ya. Jadi ya saya ini ya abid, tapi saya ini juga ma'bud, saya ini hamba tapi saya ini juga diperhamba, saya ini yang menyembah tapi juga yang harus disembah. Nah ini hal-hal yang seperti ini tidak dapat dikatakan sudah menyaksikan kebenaran, baik kauniyah maupun diniyah. Bahkan dia itu sesat dan buta menyaksikan kebenaran kauniyah itu sendiri, karena mereka menganggap wujudnya Khalik itu sama dengan wujudnya makhluk. Mereka menjadikan semua sifat yang baik maupun yang tercela sebagai sifat Khalik dan makhluk, karena menurut mereka wujudnya makhluk itulah wujudnya Allah. Nah ini hal yang
yang tidak benar sama sekali, yang jauh. Sampai dirinya dianggap bahwa ya saya ini ya makhluk, tapi saya ini ya Khalik. Nah, ini hal yang harus kita tinggalkan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara. Kita jangan sampai terjerumus dengan akidah-akidah yang seperti itu, dengan keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Ya maksudnya katanya supaya jadi Muslim modern, tapi lalu terperosok yang seperti. Kalau kita sudah menyamakan iblis dengan yang lain-lain ya dengan kita, padahal iblis itu sudah jelas Allah itu musuh Allah, musuh kamu sekalian. Kok sampai disamakan ya? Malah ada yang mengatakan bahwa iblis lebih ahli tauhid, lebih percaya kepada ya ini yang tidak pada tempatnya. Kita tidak bisa itu cuma melihat apa adanya seperti itu. Tapi kita harus yakin bahwa hak dan batal itu jauh. Seperti langit dengan bumi itu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang harus kita fahami dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh kita tertipu gitu ya. Kita jangan sampai tergiur. Allah sudah tegas kok mengatakan bahwa ya kehidupan dunia ini semu, kehidupan dunia ini la'ibun walahun, nah begitu. Dan juga Allah sudah menyatakan bahwa kehidupan dunia ini cuma mata'ul ghurur, maka kita harus hati-hati dalam soal. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara, demikianlah saya Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan kepada kita yang artinya ya begitulah artinya kita harus betul-betul bisa membedakan itu antara yang hakiki dengan yang benar dengan yang hakikinya itu harus bisa kita paham. Oleh karena itu ya banyak ulama-ulama yang menyatakan kamu jangan sampai walaupun itu bisa terbang di atas air atau bisa terbang di udara tanpa sayap, tapi kalau orang itu tidak taat kepada Allah, kita tidak perlu itu tertarik dengan orang-orang yang seperti itu. Ini demikian ibu-ibu dan saudara-saudara, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.